Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun fi fara'idil wudu. Fasal kali ini kita akan membahas tentang kewajiban-kewajiban dalam berwudu. Ini adalah satu bab yang penting, di mana bab ini wajib diketahui oleh setiap orang yang mengaku dirinya muslim. Kenapa? Karena salah satu hal yang paling diwajibkan, yang paling basic, yang harus dilakukan oleh setiap muslim adalah sholat. Dan sholat tidak akan sah tanpa adanya wudu. Dan bagaimana mungkin ada orang yang bisa berwudu kalau dia gak tahu tentang perkara-perkara yang akan kita sebutkan nanti. Ini disebut sebagai ilmu yang daruri, yang wajib diketahui oleh setiap muslim yang ada. Apakah harus paham tentang detail-detailnya? Enggak. Cukup dia memahami beberapa hal-hal global yang akan dia pakai untuk dirinya pribadi saat dia sholat atau berwudu tadi. Oke? Kita akan bahas satu persatu, santai, sedikit demi sedikit. Karena ilmu itu didapatkan dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, tapi bukan terburu-buru. Perjuangan yang sungguh-sungguh, bukan terburu-buru. Saya jujur kecewa banget sama banyak sekali komen-komen yang datang, yang selalu nagih video. Padahal saya selalu nagih. Saya dalam sehari bisa bikin 1 video atau 2 video sekaligus. Saya tahu teman-teman itu bersemangat, tapi bukan begitu ilmu didapat. Ya, jangan terburu-buru, santai. Ya, santai. Ilmu itu didapatkan dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, tapi bukan terburu-buru. Dalam satu hari langsung maraton berapa episode? No, santai ya. Jangan maraton banyak-banyak. Kalau emang pengen maraton 2 episode cukup. Sehari 2 episode cukup. Jangan 3, jangan 4, jangan 5 ya. Karena mungkin Anda bisa mendapatkan banyak hal sekaligus, tapi tidak terpatri di dalam pikiran teman-teman sekalian. Mungkin sekarang paham, nunggu sejam lagi udah lupa. Nah, ada kan yang begitu? Ya penyebabnya itu karena teman-teman terburu-buru dalam belajar. Oke. Furudul wudu'i sittatun. Adapun fardu-fardu atau kewajiban-kewajiban atau rukun-rukun wudu ada 6. Apa itu fardu? Fardu adalah sebuah kewajiban yang apabila kita definisikan mungkin adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh seorang muslim, di mana apabila seseorang melakukannya dia akan mendapatkan pahala, dan apabila seseorang meninggalkannya dia akan mendapatkan dosa dan sebagainya, dengan berbagai macam makna-makna yang selama ini teman-teman ketahui. Nah, kewajibannya ada 6 dan kita akan bahas sedikit demi sedikit, agak mendetail. Oke? Al-awwalun niyah, yang pertama ada niat. Yang pertama ada niat, sehingga apabila ada seseorang yang berwudu tanpa berniat, maka wudunya batal. Dalam niat ini setidaknya kita akan bahas tentang 6 kasus, 6 bahasan, 7 lebih tepatnya 7. Al-ahkamus sab'ah linniyah ya, para ulama menyebutkan al-ahkamus sab'ah linniyah, 7 hukum yang berkenaan dengan niat. Mungkin bisa kita sebut begini: haqiqatun, hukmun, mahallun wa zaman, okay, kaifiyatun wa syartun, maqsudun, hasan. Ya Allah, tulisannya. Oke. Berkenaan dengan tulisan saya begitu mantapnya, luar biasa ini, yang penting kalian bisa baca. Dan ketahuilah bahwasanya banyak sekali para ulama-ulama terdahulu. Nah, saya sekarang ingin sedikit bercerita tentang tulisan yang jelek. Bercerita untuk apa? Agar saya mendapatkan validasi. Dari siapa? Dari para ulama-ulama terdahulu. Ada banyak banget dari para ulama-ulama mutaqaddimin, di mana mereka itu terkenal karena tulisannya yang jelek.
Dan rata-rata banyak di antara mereka adalah ulama-ulama yang terkenal, yang pernah terdengar di telinga teman-teman sekalian. Saya teringat salah satu cerita dari salah satu ulama yang alim luar biasa banget. Al-alim, al-allama, al-faqih, al-usuli, ya, al-alma'i, al-syekh Safiyuddin al-Hindi al-Syafi'i. Salah seorang ulama faqih usuli, namanya adalah Syekh Safiyuddin al-Hindi. Ulama dari kita juga, dari kalangan Syafi'iyah. Beliau itu terkenal karena yang tulisannya itu yang jelek banget. Dan beliau sendiri sadar bahwa tulisannya memang begitu jeleknya, luar biasa. Hingga suatu hari beliau datang ke kota buku, ke toko buku. Dan buku-buku di masa lampau itu tidak dicetak layaknya buku-buku yang ada hari ini. Hari ini buku itu ya ketikan semua kan, di print dijual. Kalau dulu kan tulisan tangan. Dan banyak orang-orang yang bekerja sebagai penulis buku, ya, tukang catat buku. Nah, ketika beliau telah sampai di toko buku itu, beliau menemukan ada satu buku yang tulisannya itu jelek banget. Dan ketika beliau melihat buku tersebut, beliau bilang, loh, ini ada tulisan dan tulisannya lebih jelek daripada tulisan saya. Padahal seumur saya hidup, saya gak pernah melihat ada tulisan yang lebih jelek daripada tulisan saya. Oke lah, kali ini adalah sebagai ajang pembuktian kepada semua bahwa ada nih tulisan manusia yang lebih jelek daripada tulisan saya. Dibeli buku tadi itu, dibawa ke rumahnya. Setelah beliau buka bukunya, beliau meneliti setiap tulisan-tulisannya, beliau sadar bahwa itu adalah tulisan lama beliau. Itu adalah tulisan lama beliau, rahmatullah ta'ala alaih. Dan banyak sekali ulama-ulama lain yang kalau misal kita bawa cerita-cerita mereka gak akan pernah habis, ya. Makanya saya ini berusaha menerapkan satu kaidah yang dibawakan oleh para ulama, fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Berusaha mirip-miripkanlah dirimu terhadap mereka-mereka apabila kamu tidak mampu menjadi seperti mereka. Karena sesungguhnya berusaha mirip-miripin diri kamu dengan mereka yang sudah punya karya banyak, yang begitu hebat, luar biasa, adalah sebuah keberuntungan. Nah, karena saya gak bisa niru-niru cara belajar mereka, keilmuan yang mereka punya, maka yang bisa saya tiru adalah tulisan mereka. Mungkin tulisan saya lebih bagus daripada tulisan mereka. Setidaknya itu yang bisa saya banggakan. Tuh kan, udah tulisannya jelek, typo lagi. Nah, haqiqatun itu bukan haqiqahun, ya. Oke, sudah. Jadi teman-teman gak usah bully tulisan saya, karena saya punya backingan para ulama-ulama besar. Kita di sini bagi ini jadi 7 ya. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun wa syartun maqsudun hasan. Haqiqatun ini 1, hukmun 2, mahallun 3, wa zaman 4, kaifiyatun 5, wa syartun 6, maqsudun hasan 7. Kita coba bedah satu-satu. Pertama, haqiqah. Haqiqah itu yang dimaksud adalah hakikat. Yang dimaksud adalah definisi. Adapun definisi dari niat itu bisa kita tinjau dari 2 sisi. Pertama, dari lugatan atau dari bahasa, istilahan, ya, atau dari istilah. Kalau arti niat secara bahasa adalah al-qasdu mutlaqan. Al-qasdu mutlaqan, yaitu bermaksud apapun itu. Karena kita sebut mutlaqan, bermaksud apapun itu secara mutlak. Kamu bermaksud naik ke tangga yang lebih tinggi, itu disebut niat. Kamu niat naik ke tangga yang lebih tinggi. Kamu bermaksud menaiki motor, ya kamu niat naik motor. Itu yang dimaksud niat secara bahasa. Tapi bahasa Arab ini lebih tepatnya ya. Tapi secara istilah, lebih tepatnya adalah istilah ulama-ulama fiqh adalah qasdu syai'i
qasdu asy-syai'i muqtarinan bi fi'lihi, yaitu niat melakukan sesuatu sambil dibarengi melakukan sesuatu. Niat melakukan sesuatu sambil lalu dibarengi bermaksud melakukan sesuatu sambil dibarengi melakukan sesuatu. Kamu bermaksud berwudu sambil lalu melakukan wudu. Nah, itu adalah definisi niat menurut istilah ulama-ulama fiqh. Sampai di sini paham? Nah, itu secara definisi. Nah, kali ini kita bahas secara hukum. Haqiqatun sudah tuntas. Hukmun, hukum niat, nah, kita taruh di bawah. Nah, minimal panah saya lebih bagus daripada tulisan saya. Hukmun, apa hukum niat? Hukum niat adalah al-wujubu ghaliban. Biasanya, kita pakai tulisan biasanya wajib. Ghaliban artinya biasanya. Biasanya wajib. Niat dalam wudu wajib. Niat dalam sholat wajib. Niat dalam puasa wajib. Dan hampir seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan itu memerlukan niat. Tapi kita sebut apa? Biasanya. Kalimat biasanya menunjukkan bahwa ada yang gak biasanya. Apa? Contohnya adalah memandikan jenazah. Bagi orang yang memandikan jenazah, niat itu tidak wajib. Tidak wajib bagi orang yang ingin memandikan jenazah, saya hari ini berniat memandikan jenazah ini. Enggak, itu gak wajib. Melainkan disunnahkan, dianjurkan. Ya, makanya kita sebut pakai bahasa al-wujubu ghaliban. Kemudian mahallun niyah, haqiqatun sudah, ya. Hukmun sudah, mahallun sekarang. Mahal artinya tempat. Tempat niat. Ya Allah, tulisannya jelek, semoga bisa kalian baca ya. Tempatnya niat di mana? Al-qalb. Al-qalb. Di mana? Di hati. Niat itu yang paling penting di hati, bukan di mulut. Banyak di antara kita yang sering kali ketukar. Ketukar. Yang dianggap wajib adalah yang dilafazkan, padahal yang dilafazkan itu bukan yang wajib. Andai kata ada seseorang yang cukup berniat di dalam hati tapi tidak mengucapkan di dalam mulut, sah. Sebaliknya, apabila ada seseorang yang dia hanya berniat di mulutnya saja tapi tidak berniat di dalam hatinya, maka wudunya dianggap tidak sah. Yang paling penting di dalam hati. Tapi melafazkan menggunakan mulut, wat talaffuz biha sunnah, ay mustahab. Adapun melafazkan niat, mengucapkan niat dengan mulut, itu dianjurkan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kenapa? Agar memudahkan apa? Agar memudahkan hati kita. Karena hati ini seringkali kebingungan harus memikirkan apa. Agar hati itu terkontrol, maka kita kendalikan hati itu dengan ucapan. Misalnya hari ini teman-teman lagi panik. Biasanya salah satu bentuk agar kita gak panik, kita bilang, mengucapkan yang jangan panik. Itu tujuannya. Itu menggunakan dalil akli. Kalau dari dalil nas, dalil naklinya adalah bagaimana para ulama Syafi'iyah kemudian mengkiaskan niat yang ada pada haji umrah. Fahimtum ila huna? Insyaallah. Dan melafazkan itu bisa saja wajib dilakukan dan bisa saja wajib ditinggalkan. Kapan menjadi wajib dilakukan? Apabila dia apabila tanpa melafazkan niat, tanpa mengucapkan niat, hatinya menjadi berantakan, pikirannya berantakan, dia gak tahu harus mikirin apa. Nah, maka mengucapkan niat agar bisa mengontrol pikiran tadi, mengontrol hati tadi itu diwajibkan. Begitu pula sebaliknya.
apabila dengan mengucapkan niat hati seseorang itu justru menjadi campur adul karena dia lebih fokus dengan lafaz yang keluar dari mulutnya, maka wajib meninggalkan. Oke, itu tempatnya. Wa zaman. Zaman artinya adalah waktunya niat. Waktu niat itu adalah fi awal al-ibadat, pada awal permulaan ibadah-ibadah. Awal permulaan ibadah. Kita ngomongin wudu hari ini contohnya. Maka nggak mungkin teman-teman itu niatnya saat membasuh kaki. Justru niat itu dilakukan pada awal permulaan ibadah. Apa permulaan wudu? Wajah. Nah, tangan dan sebagainya itu tidak dianggap sebagai bagian wajibnya wudu ya. Nah, awal wajib wudu adalah wajah. Dan wajib membarengi niat itu saat membasuh wajah. Wajib itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sehingga tidak cukup apabila seseorang niat dulu baru membasuh wajah. Yang benar adalah membasuh wajah sambil lalu niat. Ya. Fahimtum ila huna? Arju dzalik. Dan ketika teman-teman itu berwudu dan berniat, misalnya kalian membasuh dari atas sini dan baru berniat saat tangan kalian menyentuh hidung, maka yang dihitung sebagai wudu itu baru dari hidung. Sedangkan dari sini sampai sini itu tidak dianggap sebagai wudu. Wajib mengulang basuhan dari atas sini sampai sini. Kenapa? Karena Anda baru niat saat air baru mencapai hidung. Ini penting. Ini adalah sebuah kaidah penting. Paham? Insya Allah paham. Apakah setiap ibadah itu wajib dibarengi dengan niat? Jawabannya tidak. Karena ada sebagian ibadah yang mengharuskan kita niat dulu baru ibadah, bukan bareng sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kapan? Saat puasa. Saat puasa kita wajib niat dulu baru berpuasa. Jadi niat wajib dilakukan sebelum azan subuh, bukan sebelum azan subuh. Bukan saat azan subuh. Kalau ada orang yang niat puasa saat azan subuh, batal. Puasa wajib, kita ngomong puasa wajib ya. Batal. Tapi yang benar gimana? Niat dulu sebelum azan subuh, baru puasa. Paham? Insya Allah paham. Kaifiyah, cara-cara niat. Cara-cara niat itu tentu saja berbeda tergantung ibadah apa yang teman-teman lakukan. Karena hari ini konteksnya kita bahas tentang wudu, ya teman-teman berniat menghilangkan hadas, bisa menghilangkan hadas, atau niat wudu secara umum, atau niat melakukan ibadah di mana ibadah tadi itu tidak sah kalau gak berwudu. Istibahatu ma yaftaqiru ila wudu. Atau sebagaimana yang teman-teman lakukan hari ini, biar teman-teman gak pusing. Niat saya berwudu, nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghar, untuk menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Nah, itu cukup. Itu cukup. Fahimtum? Arju dzalik. Wa syartun, syarat. Nah, syarat ini yang agak banyak. Ada 5 syarat agar niat seseorang itu dianggap sah. Kurang panjang, bos. Kurang panjang nih, bos. Nah, di sini aja. Oke. Ada 5 syarat. Dan 5 syarat ini perlu teman-teman ketahui. Oke. Yang pertama adalah al-Islam. Diam, cicak. Yang pertama adalah al-Islam. Sehingga niat, apalagi wudunya seseorang yang kafir, itu tidak sah. Fahimtum? Yang kedua adalah at-tamyiz. At-tamyiz. Tamyiz artinya adalah sudah bisa membedakan
anak kecil walaupun belum baligh tapi dia sudah memasuki mumayyiz, ya, memasuki usia mumayyiz, yaitu usia di mana dia sudah mengerti terhadap sesuatu, tahu bahwa api itu panas, tahu bahwa es itu dingin, tahu bahwa ini adalah kanan, tahu bahwa ini adalah kiri. Itu artinya dia sudah memasuki tamyiz. Kecuali bagi anak kecil yang diwuduin oleh orang tuanya untuk berangkat tawaf. Nah, itu sah. Itu sah. Ya, sah. Kemudian syarat ketiga adalah al-ilmu bil manwi. Bil manwi. Dia tahu terhadap apa yang dia niatkan. Ya gimana ceritanya kamu meniatkan sesuatu tapi kamu nggak tahu? Nah, itu sudah jelas, nggak perlu kita bahas terlalu detail. Oke, al-ilmu bil manwi. Itu adalah sebuah kewajiban. Kemudian al-jazmu bihi. Kamu sudah mantap bahwa kamu niat terhadap ini. Mantap, yakin kamu. Contohnya ketika kamu niat wudu, kamu yakin sekarang kamu mau wudu right now. Sekarang. Bukan malah kamu menggantungkan niat kamu. Contohnya, saya niat wudu kalau kakak saya datang. Lah, digantungin. Nggak boleh wudunya digantungin. Saya niat wudu insya Allah. Insya Allah kalau di Indonesia artinya digantungin kan? Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Dan teman-teman juga harus tahu perihal tentang al-ilmu bil manwi tadi itu. Teman-teman harus tahu terhadap apa yang sedang teman-teman niatkan. Misalnya, ada orang yang tidak yakin dia itu wudunya batal atau tidak. Kemudian dia niat wudu. Niat wudunya apa? Untuk mengangkat hadas. Gak boleh. Karena kalau misal dia dari awal sudah yakin sudah punya wudu, kemudian dia ragu dia punya wudu atau tidak, maka dikembalikan ke asal. Asal dari seseorang yang sudah berwudu apa? Masih punya wudu. Kecuali teman-teman ingin tasydidul wudu, memperbarui wudu. Nah, itu nanti kasusnya beda. Dan teman-teman harus niatin memperbarui wudu. Niat memperbarui wudu, bukan niat mengangkat hadas. Jadi teman-teman harus tahu terhadap apa yang sedang teman-teman niatkan. Oke, kemudian yang kelima, adamul ityani nulis nun aja ngawur rek. Bima yuna fi, tidak mendatangkan sesuatu di mana dengan sesuatu itu wudunya menjadi hangus, atau apa yang diniatkan tadi itu menjadi hangus. Contohnya adalah bentar kita cari contoh. Ar-riddah. Contohnya adalah ar-riddah, murtad. Kalau semisal teman-teman niat saya mandi, tahu-tahu murtad. Nawaitul wudu, niat saya wudu, tahu-tahu murtad. Gak sah. Wudunya belum selesai, murtad, gak sah. Kecuali kamu sudah wudunya sudah selesai dan kemudian murtad, wal'iyadu billah, nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian teman-teman langsung mu'allaf, langsung masuk Islam lagi, maka wudunya batal? Tidak batal. Namun apabila wudunya belum selesai kemudian murtad, maka wudunya dianggap tidak sah dan harus mengulang lagi dari awal. Syahadat dulu baru mulai lagi dari awal, ya. Bedakan kasus pertama dan kasus kedua, oke? Nah, riddah. Atau setelah itu selain riddah, apa saja ya yang sekiranya dianggap menghanguskan? Ini al-qasdu biqat'iha. Nah, biqat'iha, niat memutus wudu.
atau nanti dalam kasusnya adalah al-istishab. Al-istishab. Istishab atau membarengi atau menemani. Dalam artian begini. Nanti ada pendetailan, sebenarnya ada istishab dzikri atau haqiqi hukmi. Gimana cara jelasinnya? Saya lagi mikir-mikir ini. Gimana cara yang tepat untuk menjelaskan? Intinya, saat teman-teman berwudu, ya, tengah-tengah berwudu, jangan sampai teman-teman berniat membatalkan wudu atau meniadakan wudu tadi itu. Jangan sampai niat memutus wudu. Boleh bagi teman-teman ketika berwudu sudah niat nih di awal, kemudian ketika sedang berwudu, teman-teman mikir, kunci motorku kemana ya? Mobilku udah bisa terbang belum? Tugasku sudah selesai belum? Nah, itu boleh. Tapi jangan sampai teman-teman berniat memutus wudu. Karena niat memutus wudu dianggap membatalkan wudu, walaupun perilaku wudunya masih saja dilakukan. Misal sudah basuh wajah, sudah basuh tangan, kemudian tiba-tiba terlintas di pikiran kalian bahwa teman-teman sudah bermaksud, sudah pakem ingin membatalkan wudu ini. Walaupun teman-teman sudah melanjutkan bagian kepala, bagian telinga, bagian kaki, wudunya batal. Tapi ya gak usah was-was. Bedakan antara orang yang sudah betul-betul bermaksud dan orang yang was-was. Orang was-was itu dia masih mikir, barusan aku batalin enggak ya? Barusan aku batalin enggak ya? Itu was-was. Sedangkan al-qasdu, kamu sudah bermaksud pol. Di sini sebenarnya ada kasus ketiga, dan tapi nggak perlu kita bahas. Teman-teman aja dari beberapa contoh ini bingung kan? Iya, sudah, makanya nggak perlu kita terlalu detail. Kemudian maksudun hasan, tujuan yang baik. Tujuan daripada niat adalah apa? Tujuan dari niat adalah tamyizu al-ibadati anil adati. Artinya adalah tamyiz, membedakan al-ibadat, ibadah-ibadah, dari al-adat, kebiasaan-kebiasaan. Membedakan ibadah dan kebiasaan. Pertanyaan, apa yang membedakan antara mandi biasa, mandi kesuar-kesuar, dengan mandi wajib haid contohnya? Sama-sama meratakan air ke seluruh tubuh kan? Sama-sama menyentuhkan air ke seluruh tubuh. Gak ada beda. Ya kan? Lantas yang membedakan apa? Yang membedakan adalah niat. Mandi kesuar-kesuar, kamu lakukan ya niat seger, niat bersihin badan biasa saja. Sedangkan niat mandi wajib haid, itu kamu niat mandi wajib. Apa membedakan antara keduanya? Niat. Apa yang membedakan antara orang yang renang biasa dengan orang yang renang untuk menghilangkan hadas? Niat. Jadi fungsi atau tujuan daripada niat adalah membedakan ibadah dari kebiasaan sehari-hari. Fahimtum ila huna? Semoga paham. Saya tahu ini agak mungkin ribet bagi teman-teman yang baru pertama kali belajar. Tapi tetap semangat, tetap bersabar, karena ilmu itu bisa didapatkan dengan sabar. Ini nasihat dari guru kami, ini bukan bahasa dari mulut saya ya. Bukan bahasa dari mulut kami. Guru kami selalu nasihat gini, gak ada ilmu yang tidak bisa engkau dapatkan selama kamu bisa sabar, selama kamu masih bisa konsisten. Ya, sesulit apapun, walaupun kamu ngerasa kamu bodoh, goblok ya, masa ini goblok, walaupun kamu ngerasa begitu, tapi kalau misal teman-teman mau bersabar, konsisten, memahami sedikit demi sedikit, gak paham ulang lagi, teman-teman pasti akan sukses dan berhasil. Dan yang lebih penting dari itu semua adalah futuh atau pembukaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nasihat yang dari kecil tidak bosan-bosan guru-guru kami, terutama Abu ya, itu memberikan nasihat kepada kami adalah bahwa ilmu itu tidak akan pernah sampai ke kita kalau kita belum mendapatkan futuh atau pintu pembuka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mau teman-teman belajar jungkir balik, kalau sama Allah belum dibukakan ilmu itu kepada kita, kita gak bakalan pernah dapat ilmu itu. Mau teman-teman ikut pengajian dari pagi sampai malam, non-stop, kalau Allah belum membuka pikiran dan hati teman-teman sekalian untuk bisa menerima ilmu itu, kalian gak akan pernah bisa mendapatkan ilmu itu. Makanya banyak-banyak berdoa di sepertiga malam, banyak-banyak berdoa setelah sholat, banyak-banyak berdoa di waktu-waktu mustajab. Ya Allah, bukakanlah hati saya agar mudah menerima ilmu, ya Allah. Ya Allah, bukakanlah, ya Allah. Ya Allah, bukakanlah. Salah satu momen futuh yang mungkin pernah teman-teman dapatkan, contohnya adalah, pernah gak sih kalian tuh belajar susah banget, susah gak masuk-masuk, kemudian ada di satu momen tiba-tiba pelajarannya mudah gitu loh. Apa yang sebelumnya gak paham tiba-tiba paham. Apa yang seharusnya sulit tiba-tiba paham. Nah, itu futuh dari Allah. Itu adalah futuh dari Allah. Makanya belajar doang nggak cukup, harus dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan ibadah, dibarengi dengan zikir. Agar apa? Agar ilmu yang kalian dapatkan itu bisa masuk, menyerap, dan terpatri di dalam pikiran dan hati teman-teman sekalian. Dah, sudah. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya belum bobok. Ini sudah pukul berapa? Pukul 5. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.